horor Syahdu. Assalamualaikum Sobat Horor Syahdu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa bersolawat di kolom komentar, agar kelak kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu ala Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu bukan jeritan yang pertama kali terdengar di Sampit, melainkan bisikan-bisikan gelap yang sudah lama berkeliling kota. Sebuah kesaksian dari juru kunci tua membuka tabir bahwa tragedi Sampit, perpecahan antara suku Madura dan Dayak, tidak datang tiba-tiba. Tanah sudah memberi tanda, sungai telah berubah warna, arwah-arwah lama turun menyaksikan. Dan satu demi satu, manusia gagal menahan amarahnya sendiri. Di cerita ini kalian akan mendengar bagaimana malam-malam dipenuhi pertanda mengerikan. Bayangan tanpa kepala berdiri di tepi sungai Mentaya. Pemakaman bergetar sebelum darah benar-benar tumpah. Hingga satu malam ketika kata-kata berubah menjadi senjata. Dan sebuah kota harus menanggung sunyi yang tidak pernah sama lagi. Ini bukan kisah untuk mencari siapa yang benar atau salah. Ini adalah kesaksian tentang peringatan yang diabaikan, tentang perpecahan yang dibisiki kegelapan, dan tentang bagaimana tragedi Sampit tercatat bukan hanya dalam sejarah manusia, tetapi juga dalam ingatan tanah dan arwah yang menjaganya. Mari kita lanjut ke ceritanya. Nama saya Rahmadi. Orang-orang memanggil saya juru kunci, meski sebenarnya saya hanya penjaga tua yang diberi amanah menjaga sebuah tanah pemakaman kecil di pinggir sungai Mentaya, Sampit. Kesaksian ini saya sampaikan pada Desember 2025, bukan untuk membuka luka lama, tetapi agar apa yang pernah terjadi tidak dilupakan begitu saja. Karena tanah ini pernah memberi tanda, jauh sebelum tragedi itu pecah. Malam itu, angin sungai Mentaya berembus berbeda. Bukan dingin, tapi berat. Seperti membawa beban amarah yang belum menemukan jalan keluar. Sebagai juru kunci, saya sudah terbiasa dengan hal-hal ganjil. Suara langkah tanpa rupa, bayangan yang bergerak sendiri, atau bau tanah basah padahal tak hujan. Tapi sejak akhir tahun sebelum tragedi, tanda-tanda itu berubah. Lebih sering, lebih dekat, lebih berani. Saya ingat betul malam Jumat itu. Langit Sampit merah kusam, bulan tertutup kabut tipis, dan anjing-anjing kampung melolong bersahut-sahutan tanpa sebab. Saat saya berjalan menyusuri makam tua, makam orang Dayak, orang Madura, dan pendatang lain yang dimakamkan berdampingan, tanah di salah satu sudut retak perlahan. Bukan gempa. Tanah itu seperti bernapas. Ketika saya mendekat, saya mendengar suara lirih, seperti bisikan banyak orang berbicara bersamaan. Bahasanya campur, ada yang saya kenal, ada yang asing. Yang jelas, bukan suara orang hidup. Tanah ini panas. Darah akan turun kalau amarah tak ditahan. Saya terduduk. Lutut saya gemetar. Sebagai orang tua, saya tahu, bila penjaga tanah mendengar peringatan seperti itu, berarti ada sesuatu besar yang sedang disiapkan alam. Sejak malam itu, kejadian aneh datang bertubi-tubi. Air sungai mendadak keruh berwarna kehitaman, padahal hulu sedang cerah. Pohon-pohon tua di bantaran sungai mengeluarkan getah merah seperti darah. Dan yang paling membuat bulu kuduk saya berdiri, setiap azan maghrib, saya melihat bayangan manusia tanpa kepala berdiri di seberang sungai, memandang ke arah kota. Saya mencoba memperingatkan beberapa orang tua kampung. Saya bilang, tanah ini sedang gelisah, jangan mudah tersulut. Jangan biarkan amarah memimpin. Sebagian mendengarkan. Sebagian lagi hanya tersenyum pahit. Karena saat itu, ketegangan sudah terasa, meski belum meledak. Kata-kata mulai tajam, tatapan mulai curiga.
Dan malam-malam di Sampit tidak lagi sunyi. Ada sesuatu yang berjalan di antara rumah-rumah, sesuatu yang tidak kasat mata, tapi terasa menekan dada. Sebagai juru kunci, saya hanya bisa menjaga tanah dan berdoa. Namun saya tahu, ketika penjaga sudah diperingatkan oleh arwah dan alam, berarti waktu sedang menghitung mundur. Dan ini baru permulaan. Dan setelah malam, ketika tanah seakan bernapas, saya mulai menyadari bahwa bukan hanya saya yang menerima pertanda. Beberapa hari setelah kejadian di pemakaman, warga kampung datang satu persatu. Mereka tidak datang bersama, tidak janjian, tetapi cerita mereka hampir sama. Seorang ibu mengaku bermimpi berjalan di pasar Sampit yang kosong. Semua lapak tertutup kain hitam. Ketika ia bertanya kemana semua orang pergi, seorang lelaki tua menjawab, "Pulang ke tanah." Saat terbangun, bantalnya basah oleh air mata dan bau anyir seperti darah menempel di hidungnya. Seorang nelayan sungai bercerita bahwa saat subuh, perahunya seperti ditahan sesuatu. Air sungai mentaya tenang, tapi perahu tidak bisa bergerak. Dari dalam air, ia melihat tangan-tangan hitam muncul sebentar lalu tenggelam kembali. Setelah itu, jaringnya selalu robek, seolah disayat benda tajam. Yang paling membuat saya merinding adalah cerita seorang anak kecil. Ia menunjuk ke arah hutan di seberang dan berkata dengan polos, "Penjaga hutan sudah pergi." Mereka marah. Sebagai juru kunci, saya paham betul makna kata-kata itu. Dalam kepercayaan lama, jika penjaga gaib suatu wilayah meninggalkan tempatnya, berarti manusia telah melanggar keseimbangan, dan bencana akan datang bukan dari alam semata, tapi dari sesama manusia. Malam-malam berikutnya, saya sering terbangun oleh suara langkah di luar rumah. Ketika saya buka pintu, jalanan kosong. Namun tanah di depan rumah saya selalu meninggalkan jejak kaki berlumpur, berbeda ukuran, berbeda arah, seolah banyak orang berjalan tanpa tujuan. Di pemakaman, kejadian semakin jelas. Nisan-nisan lama, yang tak pernah disentuh puluhan tahun, miring dengan sendirinya. Ada yang mengeluarkan bunyi retakan seperti tulang patah. Burung gagak yang jarang terlihat di Sampit tiba-tiba memenuhi pohon-pohon, menatap diam ke arah kota. Saya mencoba melakukan ritual penenang tanah, membakar kemenyan, membaca doa-doa, memanggil nama-nama leluhur yang pernah menjaga wilayah ini. Namun malam itu, api kemenyan padam sendiri, padahal tak ada angin. Dalam asap tipis yang tersisa, saya melihat sosok berdiri di antara makam. Tubuhnya tinggi, hitam legam, matanya merah menyala. Ia tidak berbicara dengan suara, tetapi kata-katanya masuk langsung ke kepala saya. Jika amarah manusia dilepaskan, kami tidak akan menahan lagi. Saya tersungkur. Nafas saya berat. Dada saya seperti ditekan batu besar. Keesokan harinya, suasana Sampit berubah. Senyum menjadi jarang. Percakapan dipenuhi bisik-bisik. Kata kita perlahan berubah menjadi mereka. Dan saya sadar, yang paling berbahaya bukan makhluk gaib, melainkan api kecil di hati manusia yang dibiarkan membesar. Sebagai juru kunci, saya tahu satu hal pasti. Jika malam-malam sudah dipenuhi firasat buruk, maka siang hari hanya tinggal menunggu waktu. Dan waktu itu sudah semakin dekat. Hari-hari berikutnya, rasa gelisah di Sampit semakin tebal, seperti kabut yang tak terlihat tapi menyesakkan dada. Saya, Rahmadi, mulai merasakan kelelahan yang aneh. Setiap bangun tidur, tubuh saya seperti baru saja berjalan jauh, padahal semalaman saya tidak kemana-mana. Pada suatu sore, seorang lelaki tua dari hulu sungai datang menemui saya. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tangannya gemetar saat menyerahkan sebungkus kain lusuh. Di dalamnya terdapat tanah bercampur serpihan tulang kecil. Ia berkata pelan, hampir berbisik,
Tanah ini menangis. Kami menemukannya terangkat sendiri dari dalam hutan. Saya tidak perlu bertanya lebih jauh. Tanah yang naik ke permukaan tanpa digali adalah tanda bahwa penghuni lama telah terusik. Saya menyuruhnya segera mengembalikan tanah itu ke tempat asalnya. Namun lelaki itu hanya menggeleng. Katanya, setiap kali dikembalikan, tanah itu kembali muncul di depan rumahnya. Malam itu, saya memutuskan berjaga di pemakaman. Langit gelap tanpa bintang, dan udara terasa lengket. Sekitar tengah malam, suara pukulan terdengar dari dalam tanah, berirama, seperti orang mengetuk dari balik peti. Satu persatu, bau anyir memenuhi udara. Bukan bau bangkai, melainkan bau besi berkarat, bau darah lama. Saya membaca doa sekuat tenaga, namun suara ketukan semakin keras. Dari sudut mata saya, tampak bayangan-bayangan bergerak cepat di antara nisan. Mereka tidak memiliki wajah jelas, hanya bentuk manusia yang terpotong-potong, seolah belum sempurna kembali ke dunia ini. Tiba-tiba, tanah di depan saya terbuka sedikit. Dari celah itu, keluar asap tipis berwarna kelabu. Di dalam asap, saya melihat kilasan-kilasan kejadian yang belum terjadi. Orang berlari, jeritan, rumah terbakar, dan sungai yang berubah merah. Saya menutup mata, menangis tanpa suara. Bukan karena takut, tetapi karena saya tahu penglihatan itu bukan ancaman kosong. Keesokan paginya, kabar-kabar kecil mulai beredar. Pertengkaran di warung, adu mulut di pasar, tatapan penuh curiga di dermaga. Hal-hal yang dulu bisa diselesaikan dengan senyum, kini berubah menjadi bara. Seorang pemuda sempat bertanya kepada saya, "Pak, kenapa akhir-akhir ini rasanya ingin marah terus?" Saya tidak menjawab. Bagaimana mungkin saya menjelaskan bahwa tanah sedang memantulkan kembali amarah manusia? Pada malam ketiga setelah kejadian di pemakaman, saya bermimpi berdiri di tepi sungai Mentaya. Di seberang sana, saya melihat bayangan orang-orang tanpa kepala membawa obor. Ketika mereka melangkah ke air, sungai tidak mengalir, tetapi diam menunggu. Saat terbangun, azan subuh terdengar terputus-putus, seolah suara itu sendiri sedang ketakutan. Sejak saat itu, saya berhenti berharap bahwa peringatan ini akan diindahkan. Karena tanda-tanda sudah terlalu jelas dan manusia terlalu sibuk dengan egonya sendiri. Saya hanya bisa berdoa satu hal dalam hati. Semoga ketika kegelapan benar-benar turun, masih ada yang ingat bahwa semuanya pernah diperingatkan. Sejak mimpi di tepi sungai Mentaya itu, saya jarang tidur nyenyak. Setiap kali mata terpejam, suara air seperti memanggil nama saya. Bukan dengan teriakan, melainkan dengan desahan panjang, seolah sungai sendiri sedang menahan tangis. Siang hari, saya melihat perubahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Orang-orang yang dulu saling menyapa kini berjalan saling membelakangi. Percakapan terdengar pendek dan tajam. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain tanpa beban, kini mudah bertengkar hanya karena hal sepele. Suatu sore, saya dipanggil ke rumah seorang tokoh tua kampung. Di sana sudah berkumpul beberapa orang. Wajah mereka tegang. Tidak ada kopi, tidak ada senyum, hanya keheningan yang berat. Salah seorang dari mereka berkata, "Beberapa malam ini kami melihat orang-orang yang sudah meninggal berdiri di depan rumah. Mereka diam saja, tapi tatapannya membuat darah dingin." Saya mengangguk. Itu pertanda arwah-arwah lama mulai turun ke batas manusia, bukan untuk mengganggu, melainkan untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Malam itu, saya kembali ke pemakaman. Angin berputar-putar di satu titik, memutar dedaunan kering tanpa henti. Ketika saya melangkah ke tengah area makam, tanah terasa panas di telapak kaki, seperti menyentuh bara. Tiba-tiba, dari balik pohon Kamboja, muncul sosok perempuan tua berambut panjang. Wajahnya retak-retak seperti tanah kering. Saya mengenalnya. Dia bukan manusia,
melainkan penunggu lama yang jarang menampakkan diri. Ia berbicara lirih, "Kami sudah menahan lama, tapi dendam manusia lebih berat dari doa." Setelah itu, sosoknya memudar, meninggalkan bau tanah terbakar. Beberapa hari kemudian, hujan turun deras tanpa henti. Sungai meluap, bukan membawa air biasa, tetapi sampah, kayu, dan bangkai binatang. Warga berkata itu hanya banjir musiman, tapi saya tahu, alam sedang membersihkan dirinya sendiri. Pada suatu malam, listrik padam di sebagian kota. Dalam gelap, saya mendengar teriakan-teriakan kecil, bukan jeritan minta tolong, melainkan teriakan marah. Seperti ada yang memprovokasi dari balik bayangan. Saya duduk di rumah, memegang tasbih, berzikir tanpa suara. Setiap butir tasbih terasa berat, seolah menyerap kegelisahan kota. Di tengah keheningan, saya mendengar suara langkah berhenti tepat di depan pintu. Tidak ada ketukan, tidak ada salam, hanya bisikan pelan yang menembus dinding. Besok, kata-kata akan berubah jadi tangan. Saya tidak membuka pintu. Saya tahu, apapun yang berdiri di luar sana bukan untuk dihadapi, melainkan untuk disaksikan. Saat subuh tiba, langit sampit berwarna kelabu pekat, tidak merah, tidak biru. Warna yang sama dengan wajah orang-orang yang saya temui hari itu, wajah yang menyimpan amarah, ketakutan, dan keputusan-keputusan buruk yang belum diucapkan. Dan di dalam hati saya, sebuah keyakinan tumbuh semakin kuat. Ini bukan lagi soal pertanda. Ini adalah detik-detik terakhir sebelum semuanya pecah. Pagi itu, saya bangun dengan dada terasa sesak. Udara sampit seperti kehilangan napasnya sendiri. Burung-burung yang biasanya ramai di pepohonan tak terdengar sama sekali. Seolah alam memilih diam agar manusia mendengar detak jantungnya sendiri. Saya, Rahmadi, berjalan ke tepi sungai Mentaya. Airnya surut sedikit, memperlihatkan dasar sungai yang berlumpur dan hitam. Di sana, saya melihat sesuatu yang membuat langkah saya terhenti. Jejak-jejak kaki manusia muncul di lumpur, mengarah ke tengah sungai, lalu hilang begitu saja. Tidak kembali ke darat, tidak pula berlanjut ke seberang. Saya menunduk, menyentuh lumpur itu, hangat, terlalu hangat untuk air sungai pagi hari. Menjelang siang, kabar-kabar aneh semakin sering terdengar. Ada yang mengatakan mendengar suara orang bertengkar di malam hari, padahal rumah di sekitarnya kosong. Ada pula yang melihat bayangan orang berlari membawa parang. Namun ketika dikejar, bayangan itu menghilang di tikungan jalan. Saya tahu, ini bukan sekadar hal gaib. Ini adalah bayangan dari niat manusia yang belum terucap, tapi sudah bergerak lebih dulu. Sore harinya, seorang pemuda datang menemui saya. Tangannya terluka, bukan oleh benda tajam, melainkan seperti tergores kuku. Ia bersumpah tidak berkelahi dengan siapapun. Katanya, luka itu muncul setelah ia bermimpi dikejar banyak orang tanpa wajah. Saya merasa seperti disuruh memilih, Pak. Katanya dengan suara bergetar, memilih antara diam atau ikut marah. Saya menatapnya lama. Dalam matanya, saya melihat ketakutan yang sama seperti yang saya rasakan. Ketakutan akan kehilangan kendali. Malam itu, langit kembali memerah. Bukan karena senja, melainkan seperti pantulan api dari tempat yang belum terbakar. Saya kembali berjaga di pemakaman, karena firasat saya berkata, di sanalah jawaban terakhir akan muncul. Di antara nisan-nisan angin berhenti total. Sunyi yang tercipta begitu pekat, hingga telinga saya berdenging. Lalu, dari dalam tanah, terdengar suara serentak. Bukan teriakan, bukan tangisan, melainkan desahan panjang, seperti ribuan orang menghela napas bersamaan. Saya melihat bayangan-bayangan berdiri rapat, memenuhi pemakaman. Ada yang saya kenali dari pakaian lama, ada pula yang asing. Mereka berdiri tanpa saling menatap, semuanya menghadap ke satu arah, kota. Salah satu dari mereka melangkah maju,
Wajahnya setengah hancur, tapi suaranya jelas di kepala saya. Kami tidak memilih siapa yang benar. Kami hanya datang ketika manusia lupa bahwa darah itu sama warnanya. Saya tersungkur. Tanah di bawah saya bergetar pelan, seperti jantung raksasa yang mulai berdetak lebih cepat. Saat saya pulang menjelang subuh, dari kejauhan terdengar suara kaca pecah, lalu teriakan singkat, lalu sunyi kembali. Tapi sunyi yang berbeda, sunyi yang menyimpan janji buruk. Saya berdiri lama di depan rumah, memandang jalan kosong. Di dalam hati, saya tahu, ini bukan lagi peringatan terakhir. Ini adalah malam ketika niat mulai berubah menjadi tindakan. Malam setelah suara kaca pecah itu, kota tidak benar-benar tidur. Lampu-lampu menyala lebih lama dari biasanya, namun tak ada kehangatan di baliknya. Saya bisa merasakan ketegangan merayap di udara, seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Pagi harinya, kabar beredar cepat. Perkelahian kecil, luka-luka ringan. Semua orang menyebutnya kesalahpahaman. Tapi sebagai juru kunci, saya tahu kesalahpahaman adalah pintu pertama menuju bencana. Saya kembali ke pemakaman, berharap masih ada yang bisa ditenangkan. Namun tanah di sana sudah dingin dan keras, seperti menutup diri. Burung gagak bertengger berbaris di nisan-nisan, menatap ke arah kota tanpa berkedip. Di tengah doa, saya mendengar suara langkah di belakang. Ketika saya menoleh, tidak ada siapapun. Hanya bayangan panjang di tanah, meski matahari tepat di atas kepala. Bayangan itu bergerak mendahului saya, seolah menunjukkan arah. Sore menjelang malam, teriakan terdengar lebih jelas, bukan lagi bisikan. Saya melihat orang-orang berjalan cepat, wajah tegang, tangan mengepal. Tidak ada senjata terlihat, tapi amarah sudah cukup tajam. Malam itu, saya bermimpi singkat. Sungai Mentaya meluap, bukan oleh air, melainkan oleh suara jeritan yang saling tindih. Saat saya terbangun, dada saya basah oleh keringat dingin. Saya duduk lama dalam gelap, memegang tasbih tanpa bergerak. Dalam hati, saya mengakui satu hal yang pahit. Penjaga tanah boleh memberi tanda, arwah boleh memperingatkan. Tetapi ketika manusia memilih amarah, tak ada lagi yang bisa menghentikan langkah mereka. Subuh datang tanpa kesejukan. Udara terasa berat, seperti mengendap di paru-paru. Saya berdiri di beranda, melihat orang-orang melintas lebih cepat dari biasanya. Tatapan mereka kosong, namun rahangnya mengeras. Di pasar, suara saling sindir berubah jadi bentakan. Satu dorongan kecil cukup membuat kerumunan menegang. Saya melihatnya sendiri. Sebuah kata terlepas, lalu sunyi sejenak, sebelum amarah menyambar dari segala arah. Tidak ada yang benar-benar mulai, tapi semua siap melanjutkan. Saya kembali ke pemakaman untuk terakhir kalinya hari itu. Di sana, nisan-nisan tampak lebih rapat, seolah tanah menyempitkan ruang. Angin berputar pelan, membawa bau besi. Saya berdoa singkat, tak lagi memohon keajaiban, hanya meminta agar yang tak bersalah dilindungi. Menjelang sore, bunyi kentongan terdengar di kejauhan. Bukan tanda bahaya yang jelas, tapi cukup membuat jantung berdebar. Bayangan orang-orang bergerak di ujung jalan, saling berpapasan tanpa saling sapa. Malam turun cepat. Dari arah sungai, saya mendengar riuh yang tak beraturan. Teriakan, langkah, lalu sunyi yang terpotong-potong. Saya menutup pintu, mematikan lampu, dan duduk dalam gelap. Dalam keheningan itu, sebuah kalimat melintas di benak saya, dingin dan pasti. Malam ini, batas terakhir telah dilewati. Malam itu, suara-suara tidak lagi datang dari kejauhan. Mereka bergaung di sekitar rumah, memantul di dinding, menyelinap lewat celah-celah pintu. Saya duduk diam, mendengar langkah-langkah berlari, terhenti, lalu berlari lagi,
tak beraturan, seperti kota yang kehilangan arah. Dari balik jendela, saya melihat kilatan cahaya, bukan petir. Api kecil, menyala lalu padam. Bau asap tipis merayap, bercampur bau besi yang makin tajam. Saya menutup mata, membaca doa sepelan mungkin. Sesekali terdengar teriakan memanggil nama, disusul keheningan yang membuat dada terasa hampa. Tidak ada penjelasan, tidak ada kabar yang utuh, hanya potongan-potongan suara yang saling bertabrakan. Menjelang dini hari, hujan turun singkat. Airnya dingin, seolah mencoba menenangkan tanah yang panas. Namun di sela rintiknya, suara-suara itu tetap ada, lebih rendah, lebih berat. Saya berdiri, menatap lantai, dan tahu apa yang dikhawatirkan telah bergerak terlalu jauh untuk ditarik kembali. Peringatan telah habis masanya. Kini, kota sedang menanggung pilihannya sendiri. Pagi tidak membawa kelegaan. Cahaya matahari jatuh pucat, seperti enggan menyentuh tanah. Jalanan lengang, hanya sisa-sisa malam yang tertinggal, pecahan kaca, kain basah, dan bau asap yang belum pergi. Saya keluar sebentar. Orang-orang saling menatap tanpa menyapa. Beberapa rumah tertutup rapat, beberapa lain terbuka tanpa suara. Tidak ada sorak, tidak ada tangis keras, hanya diam yang terlalu dalam. Di tepi sungai, air mengalir pelan. Warnanya keruh, seolah menyimpan cerita yang tidak ingin diceritakan. Saya berdiri lama, merasakan getaran halus dari tanah. Bukan amarah lagi, ini kelelahan. Kabar datang terputus-putus. Nama-nama disebut dengan suara ditahan. Setiap nama terasa seperti beban di dada. Saya menunduk, mengucap doa singkat untuk mereka yang semalam tak sempat pulang. Sore hari, hujan turun lagi. Lebih lama, lebih tenang. Tanah menyerapnya perlahan, seakan mencoba menutup luka. Saya kembali ke pemakaman, menyalakan dupa kecil. Asapnya lurus, tidak berputar. Di sana saya mengerti satu hal. Ketika malam memunculkan wajah terburuk manusia, pagi hanya bisa mengumpulkan serpihannya. Dan kota ini sedang belajar menanggung sunyi yang baru. Beberapa hari kemudian, Sampit berjalan dengan langkah pelan. Tidak ada yang benar-benar kembali seperti semula. Orang-orang berbicara lirih, memilih kata dengan hati-hati, seolah takut suara mereka sendiri bisa memanggil kembali malam itu. Saya, Rahmadi, kembali menjalani tugas sebagai juru kunci. Di pemakaman tanah sudah tenang. Nisan-nisan berdiri diam, tak lagi miring. Angin berhembus biasa, membawa bau tanah basah yang wajar. Para penunggu seakan telah kembali ke tempatnya. Namun ketenangan ini bukan damai yang utuh. Ini ketenangan setelah kelelahan panjang. Saya merasakan itu saat berdoa. Ada jeda, ada ruang kosong yang dulu tidak ada. Suatu sore, seorang anak bertanya kepada saya, "Pak, kenapa orang-orang sekarang lebih sering diam?" Saya menjawab pelan, "Karena ada peristiwa yang tidak boleh diulang, hanya boleh diingat." Malam terakhir dalam kesaksian ini, saya bermimpi singkat. Sungai Mentaya mengalir jernih. Tidak ada bayangan, tidak ada jeritan. Hanya air dan cahaya bulan. Saat terbangun, dada saya terasa ringan, meski hati tetap berat. Sebagai juru kunci, saya menutup catatan ini dengan keyakinan sederhana. Tanah pernah memberi tanda, arwah pernah memperingatkan, dan manusia telah merasakan akibatnya. Semoga kelak, ketika amarah kembali mengetuk, masih ada yang memilih untuk mendengar sebelum terlambat.